Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Filita Villa dari kelas 4 BD4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang hak asasi manusia dan etika kan. Dalam bab ini saya akan memperkenalkan sejumlah pandangan etika non-konsensualis, yang mana pada bab ini akan dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagian pertama itu membahas tentang hak asasi manusia, dan bagian yang terakhir itu mengenai pendekatan etika kantian yang memperkenalkan apa yang dianggap oleh banyak pembaca itu adalah sebagai materi yang sulit. Bagian pertama yaitu membahas tentang hak asasi manusia. Teori deontologis adalah teori yang menegaskan beberapa tindakan benar atau salah dalam diri seseorang terlepas dari konsekuensinya. Bentham berpendapat bahwa daftar hak-hak manusia itu sewenang-wenang dan bergantung pada konteks. Sedangkan hak asasi manusia adalah pernyataan umum yang berlaku bagi semua orang terlepas dari semua sistem hukum yang beroperasi di negara tertentu. Pernyataan ini merupakan deklarasi universal hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun yang diadopsi pada tahun 1948. Contohnya pada pasal pertama, bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama dan diberkahi dengan hak akal dan hati nurani, dengan harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat persaudaraan. Yang kedua, pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun pada dunia bisnis atau organisasi, tidak semua budaya organisasi mendukung kebebasan berekspresi. Nah, pasal ke-24, setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan bayaran. Kedua adalah hak kesetiaan dan kompromi penyimpangan praktis. Masalah yang terkait dengan gagasan kesetiaan dan kompromi praktis, contohnya seorang karyawan diminta untuk mewakili perusahaannya ke luar negeri, namun dalam kenyataannya ia sudah berjanji dengan keluarganya untuk tidak pergi ke luar negeri. Namun di satu sisi, jika ia salah mengambil keputusan, maka ini akan berdampak buruk kepada karyawan tersebut sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan karyawan tersebut. Dalam kasus ini, adanya kepentingan yang bertentangan. Oleh sebab itu, karyawan harus mempertimbangkan haknya serta dapat melakukan kompromi dengan perusahaan yang di tempat ia bekerja dengan keluarganya. Di dunia, hak kontrak, kewajiban janji dan kesepakatan akan selalu mewakili konflik, dan salah satunya jalan ke depan adalah perdebatan, kompromi, perjanjian. Mungkin hal ini adalah salah satu argumen terbaik untuk melihat moral debat dalam konteks komunitas yang berkomitmen dan mengakui peran yang dimainkan oleh kekuasaan informasi dan persuasi. Yang ketiga adalah etika kantian. Etika Kant adalah suatu teori yang dibuat oleh seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant, mengenai pandangannya tentang moral dari suatu tindakan. Kant menghasilkan pernyataan klasik etika deontologis bahwa tindakan yang benar itu sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dasar yang mana dirangkum dari beberapa pernyataan alternatif dari imperatif kategoris atau hukum moral. Alasan Kant mengembangkan pendekatan ini karena ketidaksepakatannya dengan pendekatan Hume. Kant sama sekali tidak menyetujui bahwa tindakan seseorang itu didasari oleh perasaan atau keinginan seseorang. Malah justru sebaliknya, kita melakukan apa yang kita anggap benar itu adalah tugas kita sebagai manusia. Sayangnya nalar ini menghasilkan prinsip yang sangat abstrak, tidak mudah dikaitkan dengan berbagai situasi praktis, dan gagasan tentang tugas ini bertentangan dengan gagasan perkembangan moral dan motivasi. Selanjutnya, imperatif kategoris dan rumusan hukum universal. Gagasan lain tentang Kant adalah sentralitas gagasan tugas. Salah satu motif yang dapat memberikan nilai moral adalah tugas.
kita melakukan apa yang benar karena itu adalah tugas kita. Kita mungkin akan termotivasi oleh perasaan simpati, ketakutan, dan pembalasan. Tetapi suatu tindakan tidak didasari oleh itu, sehingga ide ini dilantik karena keras dan adanya untuk dikaitkan dengan cara kita biasanya bertindak, tetapi kan tidak meremehkan perasaan simpati, hanya memisahkan dari penilaian moral. Yang kedua, rumus kemanusiaan atau rumus akhir dalam diri sendiri. Yang kedua, rumus kemanusiaan atau rumus akhir dalam diri sendiri. Rumus ini mencerminkan pandangan Kant tentang martabat manusia dan kebutuhan dasar untuk menghormati. Rumusan ini setara dengan rumusan hukum universal bahwa setiap orang mempunyai hak menggunakan akal budi mereka sendiri dan menunjukkan nilai moral yang bebas sebagai kewajiban sendiri. Yang ketiga, otonomi dan kerajaan berakhir. Kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kita dapat menganggap dalam diri kita sendiri sebagai pembuat undang-undang universal melalui prinsip kita sebagai manusia. Baiklah, materi selanjutnya adalah kesimpulan. Materi yang disajikan dalam bab ini telah banyak dibahas dalam sejumlah bab buku etika atau bahkan dalam teks terpisah. Tidak ada jalan keluar dari kesulitan instruksi dari banyaknya konsep yang diperkenalkan atau masalah praktis penggunaan ide-ide ini dalam konteks bisnis dan organisasi. Namun banyak tulisan tentang etika bisnis bergantung pada ide-ide dan beberapa pemahaman tentang mereka. Gagasan tentang hak asasi manusia mungkin terlihat berbeda dengan penekanan revolusi industri pada kebebasan individu dan promosi diri. Tapi pada kenyataannya merupakan bagian dari perkembangan pemikiran sosial yang sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.